Halo, selamat datang di channel Tipe rumah. Pada kali ini kita bakal ngebahas apa nih, Bang? Nah, sebelumnya kan kita udah ngebahas tentang sertifikat, cara mengurus sertifikat yang hilang ya. Iya, Nah, sekarang kita bakal rencananya mau ngebahas IMB. IMB. Jadi Nah, sebenarnya apa itu IMB dan seberapa penting? Tapi sebelum itu kita ya, simak intro yang lewat. lagi ngapain lo, Mat? Ini gue lagi nyari tempat buat jual rumah. Nah, kebetulan nih ada website gampang banget. Tinggal lu klik nih tiperumah.id. Coba tipe rumah.id. Nah, Wah, cakep emang webnya nih. dan lengkapnya di situ. Lu mau jual, lu mau sewa, Ini tinggal daftar aja. daftar aja langsung. Nah, udah tahu kan? Kalau mau jual rumah, cari rumah di mana? Di tiperumah.id. Nah, IMB sebenarnya apa sih, Bang? IMB itu singkatan dari izin mendirikan bangunan. Jadi kalau kita mau diriin bangunan izin dulu nih. Nah, sebenarnya bangunan belum didirikan atau sudah ada, itu tetap harus diurus sebenarnya IMB-nya. Oke, jadi nggak semerta-merta kita punya lahan kita diriin bangunan gitu ya? Wah, itu nanti bisa disegel nih. Iya, bahaya itu. Oke, jadi gimana sih, Bang? Nah, ini Caranya jadi nih, kalau misalkan gue mau renovasi juga perlu IMB kan? perlu. Kalau misalkan gue mau renovasi atau mau ngebangun baru, pasti lah ya. Iya. Nah, jadi ini Gimana? kita buat sama-sama belajar nih sama sobat-sobat. Jadi kalau emang ada kekurangan, tolong dilengkapin. Jadi kalau ada kelebihan ya berarti dikurangin. Nah, jadi nih kita buat teman-teman juga nih, mungkin ada yang udah beli tanah dan pengen bangun, Ya. terus ada yang udah punya rumah dan ingin renov, Renovasi. misal dari 1 lantai jadi 2 lantai. Nah, jadi ini sebenarnya sobat penting banget harus membuat IMB. IMB. Karena itu emang syarat di negara kita ini kan. Izinnya ya. Izinnya. Jadi jangan sampai nanti sobat lagi habis Proses ngebangun. proses bangun baru setengah jadi ada pihak dari Pol PP langsung menyegel bangunan. Iya, karena kan pasti mereka nanya izin bangunannya itu. Iya. Ya kan? Nah, itu izinnya itu berdasarkan dari zonasinya, itu untuk pemukiman atau ruang terbuka hijau atau perkantoran. Sebelum bikin IMB ada nggak sih kita buat ngecek itu? Bang? Bisa sih kita itu langsung dicek ya. Biasanya gampang banget sih buat sobat-sobat. Jadi RT, RW, kelurahan, nanti kalau sobat kesana juga pasti langsung dibantu sih, langsung diarahkan gitu. Kemana ya prosesnya? Nah, cuma kita di sini belum ngebahas untuk ke situ. Nanti kita bakal bikin lebih detail ke sana. Kayak suratnya itu seperti apa sih, terus apa aja yang diperluin. Nah, ini kita ngebahas IMB itu sebenarnya syaratnya apa aja gitu. nih. Jadi sebenarnya apa aja nih? Pertama nih, Mat. Kebetulan kan kita kemarin juga habis ngurus IMB juga nih. Yang kemarin gua ngurus IMB itu pertama ya surat tanah pasti kan kita. Iya. Terus izin RT setempat, RW setempat buat dapetin surat pengantar. Terus ada juga gambarnya nih, gambar denahnya. Nah, itu mungkin gambar kerjanya ya. Gambar kerjanya itu juga harus penting karena memang salah satu syarat ya. Satu syarat. Apalagi sekarang kalau nggak salah nih sekarang udah mobile juga ya, udah ada aplikasinya. Udah aplikasinya. Jadi buat pengecekan itu gampang banget untuk IRK-nya nih. Iya. Gitu. Nah, itu penting. Karena sebelum kita ngajuin IMB, kita harus tahu IRK dulu kan. IRK-nya apa nih, Pak? IRK itu apa ya? Mana ya? Jadi sebenarnya itu IRK itu kayak batas luasan lahan teman-teman nih. Jadi itu kan bisa diukur dari situ teman-teman tuh jatah bangunnya itu berapa persen di wilayah teman-teman. Jadi kalau kemarin yang kita urus itu di 60-40 ya. Iya. Jadi 60% dibangun, 40% untuk hijau. Jadi IRK itu informasi rencana kota ya. Rencana kotanya. Jadi di lahan sobat ini itu bakal terkena pelebaran jalan. Iya. Atau emang lahan hijau. Jadi misalkan dari tanah yang gue punya 100 meter, dari 100 meter itu bisa boleh dibangunnya berapa meter persegi untuk bangunan gitu ya. Itu diketahui dari IRK. Setelah IRK baru kita bisa ngegambar denah buat pengajuan IMB. Nah, itu buat gambar kerjanya ya. Gambar kerjanya di IMB. Jadi di situ nanti dicek ini izinnya itu nanti bangunannya bentuknya seperti apa sih? Dapatnya berapa, bangunannya berapa lantai, nah berapa lantainya pun itu tadi berdasarkan dari IRK. Itu. Nah, untuk IRK sebenarnya ada
yang terupdate nih, khususnya untuk Jakarta sih ya. Cuma itu nanti kita bakal bahas lagi. Ya, tapi kita kasih tahu website yang di Jakarta, IRK. Yang di Jakarta itu Jakarta 1. Jakarta 1. Jakarta1.go.id ya. Iya. Nah, itu bisa ngecek langsung. Kalau nggak salah itu baru wilayah Jakarta wilayah Jakarta aja. Itu nanti kita bakal coba websitenya tersebut seperti apa. Nah, nanti abis dari itu kita kan ngurus gambar tadi tuh. Iya. Nah, pasti yang diminta dari sana tuh kemarin kita diminta apa nih, Mat? Yang pasti gambar denahnya sih. Gambar gambar bangunan. Tapi kan sebelumnya kan IRK dulu keluar, baru kita mencocokkan gambar itu berdasarkan IRK-nya. Nah, terus itu juga yang gambar harus jelas punya sertifikat arsitektur ya. Jadi nggak sembarangan gambar. Nggak sembarangan gambar. Walaupun sobat bisa gambar rumah nih, ya belum tentu bisa buat diajuin IMB karena harus ada sertifikatnya. Sertifikat IPTB kalau nggak salah itu namanya. Nah itu banyak banget kok jasa-jasa untuk membuat gambar IMB ini gitu. Termasuk di tipe rumah. Di tipe rumah juga ada jasa buat gambar IMB. Itu langsung aja di sosial media di jasa.tipe rumah. Karena di situ yang dibutuhin tuh kayak pertama gambar denah, site plan, sampai 3D-nya pun diminta sekarang. Oke. Jadi selengkap itu berarti selengkap itu, terus fondasi, resapan, terus foto rumah sebelumnya. Kalau udah ada rumahnya. Kalau udah ada rumahnya. Enggak kan ya? Kalau kosong enggak. Nah, terus biasanya tuh juga diminta tuh kayak apa? RAB-nya ya. RAB. RAB. itu buat ke kontraktornya ya. Itu buat ngebangun. Jadi ini sebenarnya buat dasar ngebangunnya juga. Jadi kan dari gambar itu nanti kan bisa buat perhitungan untuk kita ngebangunnya. Nah setelah itu prosesnya kalau nggak salah lagi tuh ada biaya administrasi ya? Iya, retribusi. Nah nanti setelah itu dokumennya diupload. Nah nanti tuh nggak kurang lebih 14 sampai berapa hari ya? 14 sampai 30 hari ya? Iya. Itu nanti langsung keluar. Tapi sebelumnya pasti ada yang datang buat ngukur lokasi. Oh ya ada kunjungan, pengukuran. Intinya sih kalau misalkan memang mau ngurus IMB yang secara pastinya datang ke kantor BPN, ya kan? PTSP. PTSP. Itu biasanya sih di BTSP ya, BTSP. Biasanya sih itu di wali kota terdekat ya. Berarti datang ke BTSP, ya langsung aja ke resepsionis atau ke loketnya, itu langsung diarahin kok. Diarahin di situ. Gitu. Di sana pasti ngisi formulir pengajuan. Nah di situ ada biaya pengukuran. Iya, ada biaya pengukuran. Nah itu sekarang lebih jelas kok semua, lebih online. Jadi di sini berkasnya yang diminta tuh apa aja sih sebenarnya, Ban? Nah di sini ada, ini kita ngambil dari laman Kompas ya. Gambar konstruksi bangunan. Gambar konstruksi itu yang tadi untuk dasar ngebangunnya, bentuk bangunannya, terus PBB ya. Terus surat yang tadi pengantar tuh dari RT RW ya. Tempat yang penting. Pertama kesana aja dulu gitu ya. Terus formulir. Terus kemarin gue ngajuin IMB sih sebenarnya dari surat pengantar itu kita dapat surat buat izin ke tetangga nih. Depan, belakang, samping. Minta tanda tangan kalau kita mau ngebangun, minta izin lah istilahnya izin ke tetangga ya. Nah, itu penting juga. Itu penting. Karena itu buat ngajuin proses IMB. Proses IMB-nya. Nanti suratnya dapat kok itu. Formulirnya. Nah, sebenarnya itu apalagi sekarang banyak kemudahan kok dari pemerintah ini untuk IMB itu. Jadi semua buat sobat-sobat nih lebih baik diurus sejak dini gitu. Iya, karena IMB itu penting banget. Penting banget. Kalau mau jual rumah nih dengan IMB rumahnya jadi naik harganya. Iya. Rata-rata pembeli juga sekarang maunya yang lengkap. Iya. Karena kan buat kenyamanan tinggal juga. Iya. Tinggal udah ada IMB, kalau petugas datang kita udah punya IMB gitu. Terus juga buat keadaan darurat juga nih buat sobat-sobat, tapi ya buat jaga-jaga sih. Jadi kalau sobat-sobat mungkin lagi butuh dana darurat, rumahnya mau digadai dulu, itu kan harus syarat-syaratnya harus lengkap. Termasuk IMB itu juga. Termasuk IMB. Oke, jadi ya kalau mau gampangnya langsung aja datang ke BTSP untuk pengurusan IMB. Nanti di situ bisa dapat langsung persyaratannya gimana. Dan kalau memang butuh jasa buat desainnya, bisa langsung jasa tipe rumah. Jasa tipe rumah. Kita bisa usahakan
membuat denahnya sesuai dengan IRK ya. Sesuai IRK dan sesuai desain kemauan sobat. Iya. Nah, terus juga buat sobat-sobat yang mau lagi cari rumah, itu penting banget ngecek surat-suratnya ya. Iya. Karena ini kan nilai yang bukan kecil. Iya, bukan 100-200 ribu loh. Iya. Jadi harus dicek dulu, jadi setiap mau beli, lihat dulu itu ganda atau tidak. Nah, sertifikat tanahnya ada atau tidak, asli ya, apa enggak, IMB-nya ada apa enggak, nah itu pertimbangan juga. Itu pertimbangan. Nah, karena kalau emang mau cari rumah yang lebih enak, itu ada kok di tiperumah.id. Jadi gimana nih proses IMB-nya, Bang? Nah, untuk prosesnya nanti mungkin kita bakal bahas lagi ya. Iya. Jadi tentang sertifikat itu seperti apa sih? Nanti mungkin kita bakal bahas denah IMB itu seperti apa? Iya. Jadi kita yang pernah ngajuin IMB sebelumnya itu kita bakal bedah denah IMB. Jadi buat sobat-sobat yang kebetulan menggunakan jasa yang lain pun, jadi bisa buat perbandingan nih. Iya. Dari yang jasa tipe rumah pembuatan IMB-nya itu seperti apa gitu. Dan terus buat sobat-sobat kalau emang ada kekurangan dari kita nih pembahasan ini bisa tolong ditambahkan. Iya. Nah, mungkin dari pihak-pihak pemerintah terkait tolong direvisi kalau memang ada informasi dari kita yang salah atau yang kurang. Nah, mungkin dari pemerintah ada fitur-fitur terbaru untuk pengurusan IMB atau tentang properti, itu bisa dibantu banget kita informasinya. Karena kita juga saling menambah pengetahuan gitu. Kita juga ingin mengedukasi nih buat masyarakat Indonesia, khususnya untuk kaum milenial ini biar lebih paham tentang properti ya. Jadi kalau mau bangun nggak asal bangun, kita harus urus dulu izinnya. Terus juga bangun juga nggak sembarangan, kita di situ ada peraturannya untuk lahan hijaunya. Gitu. Oke, segitu dulu dari kami di Tipe Rumah. Jangan lupa untuk subscribe channel tiperumah.id dan bagikan ke grup keluarga. Keluarga. Biar rame. Oke, jangan cuma mimpi punya rumah. Cari rumah impian di Tipe Rumah. Salam serah terima kunci.